Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Diahari, selaku dosen pengampu desain akuntansi dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Galuh Chandra dengan NPM 104. Yang kedua yaitu Dana Puspitasari dengan NPM 111. Yang ketiga yaitu Hilda Lisa dengan NPM 112. Yang keempat yaitu Arifah Diah dengan NPM 149. Yang kelima yaitu Tiara Liva dengan NPM 159. Yang keenam yaitu Nima Cesar dengan NPM 160. Yang ketujuh yaitu dengan saya sendiri yaitu Muhammad Alwi Akbar dengan NPM 243. Pemrosesan transaksi, siklus pengolahan data. Akuntan dan pengguna sistem yang lain memainkan peranan penting dalam siklus pengolahan data untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien, perlu adanya operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan, yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data processing cycle. Data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data processing data dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu tahapan pertama input data, yang kedua yaitu penyimpanan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat yaitu output dari informasi. Langkah pertama dalam pemrosesan input adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data untuk dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Yang pertama yaitu setiap aktivitas yang menarik, yang kedua yaitu sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, yang ketiga yaitu orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Langkah kedua dalam pemrosesan input adalah untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah untuk menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumentasi turnaround yang didesain dengan baik dan layer entry data. Dokumen dan layar yang didesain dengan baik meningkatkan akurasi dan kelengkapan dengan memberikan instruksi data yang dikumpulkan mengelompokkan secara logis informasi-informasi yang memiliki kedekatan, menggunakan kotak checkout atau menu pull down untuk memberikan opsi yang tersedia, dan menggunakan bayangan dan garis yang sesuai untuk memisahkan item-item data dengan jelas. Layar input data biasanya berisi daftar semua data yang dibutuhkan pengguna untuk dimasukkan. Langkah ketiga dalam pemrosesan input adalah untuk meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Contohnya tidak ingin menjual barang ke pelanggan yang belum membayar tagihan atau menjual barang untuk pengiriman segera mungkin yang keluar dari stok. Permasalahan-permasalahan ini dicegah oleh sistem pemrograman yang melakukan pengecekan pada batas kredit pelanggan dan catatan pembayaran, dan juga status persediaan sebelum menginformasi penjualan kepada pelanggan. Penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Relevansi data tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Agar data dapat berfungsi, organisasi harus siap dan bisa mengakses data tersebut dengan mudah.
Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam SIA dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Buku besar. Informasi akuntansi kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum atau General Ledger berisi singkatan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Sedangkan buku besar pembantu, Subsidiary Ledger, berisi data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub akun terpisah. Akun buku besar umum berhubungan dengan buku besar pembantu yang disebut akun kontrol atau control account. Hubungan antara akun kontrol, buku besar umum, dan total saldo pada tiap akun buku besar pembantu membantu keakuratan data SIA. Teknik pengodaan. Pengodaan atau coding adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Yang pertama ada dengan kode urutan atau sequence code. Item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Setiap item yang hilang menyebabkan perbedaan dalam urutan numerik. Contoh, cek yang dinomori sebelumnya, faktur, dan pesanan pembelian. Yang kedua ada dengan kode blok atau block code. Blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Contohnya S dan S menyimpan angka berikut ini untuk kategori produk utama. Selanjutnya ada dengan kode mnemonic code. Huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Kode ini berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah untuk dihafal. Contohnya, Dry 300 W05 dapat merepresentasikan low N 300. Lalu putih dengan lambang W, pengering dengan lambang dry yang dibuat oleh Sears 05. Pedoman berikut ini menghasilkan sistem pengodaan yang lebih baik. Kode harus, yang pertama, konsisten dengan tujuan penggunaannya, yang mengharuskan pembuat kode menentukan sistem yang diinginkan output sebelum memilih kode. Yang selanjutnya, memungkinkan untuk penambahan. Contoh, jangan menggunakan 3 digit untuk kode karyawan dalam perusahaan yang berkembang cepat dengan 950 karyawan. Selanjutnya, sesederhana mungkin untuk meminimalkan biaya, memudahkan penghafalan dan interpretasi, juga memastikan dapat diterima oleh karyawan. Selanjutnya, konsisten dengan struktur organisasi perusahaan dan antar divisi perusahaan. Selanjutnya, bagan akun. Bagan akun merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Angka-angka ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagan akun juga mempermudah laporan persiapan dan laporan keuangan karena data yang disimpan dalam tiap-tiap akun dapat dengan mudah diringkas untuk presentasi. Tabel berikut merupakan bagan akun Aston yang dikembangkan untuk S dan S. Pada tabel sebelumnya, setiap nomor akun panjangnya ada 3 digit. Digit pertama yaitu merepresentasikan kategori akun utama dan mengindikasikan letak akun pada laporan keuangan SNS. Oleh karena itu, semua aktiva lancar diberi nomor 100-an dan semua aktiva tidak lancar diberi nomor 200-an dan seterusnya. Lalu digit kedua merepresentasikan sub akun keuangan utama dalam setiap kategori. Dan digit ketiga menunjukkan akun khusus tempat data transaksi akan dimasukkan. Contohnya, akun 501 merepresentasikan penjualan tunai dan akun 502 merepresentasikan penjualan kredit. Bagian akun dibuat sesuai dengan sifat dan tujuan organisasi. Contohnya, bagan akun untuk SNS mengindikasikan bahwa perusahaan adalah korporasi. Sebaliknya, kemitraan akan memasukkan akun penarikan dan modal yang terpisah untuk setiap rekanan, beserta saham biasa dan laba ditahan. Selanjutnya ada jurnal.
Data transaksi seringkali dicatat dalam jurnal sebelum di-entry ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah untuk didebit dan dikredit. Jurnal umum atau general journal digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin, seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode dan jurnal penutup. Jurnal khusus atau special journal mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang, seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, pada tabel di bawah ini adalah contoh jurnal penjualan. Semua informasi transaksi dicatat dalam satu baris, dengan setiap entry debit ke piutang dan kredit ke penjualan. Tidak perlu menulis penjelasan pada setiap entry, seperti kas pada entry jurnal umum. Untuk transaksi harian yang jumlahnya besar, waktu akan dapat dihemat dengan mencatat transaksi ini pada jurnal penjualan dibandingkan di jurnal umum. Pada kolom postref menunjukkan kapan transaksi diposting ke buku besar yang sesuai. Di samping ini adalah figur 22 yang menunjukkan bagaimana cara menjurnal dan memposting transaksi penjualan. Pertama, setiap penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan. Kemudian, setiap entry jurnal penjualan diposting ke akun pelanggan yang sesuai pada buku besar pembantu piutang. Secara periodik, total semua entry jurnal penjualan diposting ke buku besar. Selanjutnya ada jejak audit. Figur 22 menunjukkan cara memasukkan angka referensi dan dokumen yang memberikan jejak audit. Nah, jejak audit atau audit trail adalah jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengelolaan data dari titik asal ke output final atau mundur dari output final ke titik asal. Nah, jejak audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas atau entity merupakan sesuatu yang disimpan informasinya, seperti karyawan, pelanggan, dan barang persediaan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan, seperti tingkat pembayaran dan alamat. Setiap jenis entitas akan memiliki atribut yang sama. Komputer akan menyimpan data dalam field yang berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan. File atau sekelompok record yang berhubungan. File induk seperti buku besar dalam sistem informasi akuntansi manual, menyimpan informasi kumulatif mengenai organisasi. File induk bersifat permanen, ada di setiap periode fiskal. Namun, record file induk mungkin berubah setiap saat. File induk persediaan dan peralatan menyimpan informasi mengenai sumber daya organisasi yang penting. File induk pelanggan, pemasok, dan karyawan menyimpan informasi mengenai agen yang penting dengan siapa organisasi berinteraksi. File transaksi berisi record transaksi bisnis yang terjadi selama waktu tertentu, seperti sistem informasi akuntansi manual. File transaksi tidak bersifat permanen dan mungkin tidak diperlukan dalam periode fiskal. File transaksi biasanya disimpan untuk periode tertentu dengan tujuan untuk backup. Seperangkat file yang saling terkait dan dikoordinasikan secara terpusat disebut dengan database. Gambar berikut menunjukkan bahwa komputer menyimpan data dalam field. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, field ini berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan atau record. Pada gambar yang tertera, setiap baris merepresentasikan record atau catatan yang berbeda, dan setiap kolom merepresentasikan atribut. Setiap perpotongan baris dan kolom adalah field di dalam record. Kontennya disebut nilai data atau data value. Pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses yang dilakukan untuk menjaga arus database. Berikut adalah 4 aktivitas pengolahan data yang berbeda. Pertama,
membuat atau creating record data baru. Contohnya menambahkan data karyawan baru ke database penggajian. Kedua, membaca atau reading, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Ketiga, memperbarui atau updating data sebelumnya. Contohnya tertera pada slide 19. Keempat, menghapus atau deleting data. Misalnya, membersihkan file induk vendor yang sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan. Contoh pembaruan data yaitu proses memperbarui file piutang. Gambar berikut menjelaskan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperbarui record piutang dengan transaksi penjualan. Jumlah penjualan sebesar $360 ditambahkan ke saldo akun sebesar $1.500 untuk mendapatkan saldo saat ini sebesar $1.860. 1. Pemrosesan batch atau batch processing. Pembaruan yang dilakukan secara periodik, misalnya harian. Pemrosesan batch lebih murah dan efisien. Data menjadi terbaru dan akurat hanya beberapa waktu setelah pemrosesan. Pemrosesan batch hanya dilakukan untuk aplikasi seperti penggajian, yang tidak memerlukan pembaruan terlalu sering dan terjadi secara alami atau diproses pada waktu yang tepat. 2. Pemrosesan online real-time atau online real-time processing. Pembaruan data pada saat terjadinya transaksi menjadikan data yang disimpan selalu baru, berguna untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem ini juga sangat akurat karena kesalahan dapat diperbaiki saat itu juga. Hal ini membuat pemrosesan online real-time memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi dari pemrosesan batch online, dan pemrosesan real-time online. Yang pertama yaitu pemrosesan batch. Langkah pertama yaitu mengelompokkan dokumen-dokumen sumber ke dalam batch dan membuat total pengendalian. Lalu langkah kedua yaitu memasukkan batch pada waktu yang ditentukan sebelumnya atau ukuran batch, serta urutkan file dan edit data yang sesuai. Setelah itu, data disimpan dalam file sementara. Langkah selanjutnya yaitu memproses semua batch dengan cara memperbarui file induk lama dengan data transaksi dan membuat file induk baru. Langkah terakhir yaitu cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Cetak atau tampilkan kesalahan laporan, laporan transaksi, dan laporan total pengendalian. Selanjutnya, ilustrasi dari pemrosesan batch online. Langkah pertama yaitu masukkan transaksi ke dalam suatu sistem saat terjadi transaksi. Lalu, simpan data transaksi tersebut ke dalam file sementara. Selanjutnya, proses file sementara pada waktu yang telah ditentukan dengan cara memperbarui file induk lama dengan data transaksi dan membuat file induk yang baru. Yang terakhir, yaitu cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Lalu yang terakhir ada ilustrasi pemrosesan real-time online. Langkah yang pertama yaitu masukkan transaksi ke dalam suatu sistem saat terjadi transaksi. Pada proses real-time online, pemrosesan data terjadi pada saat terjadinya transaksi, dengan cara memperbarui file induk dengan data transaksi. Langkah terakhir sama seperti pemrosesan yang sebelumnya, yaitu cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Output informasi. Output informasi adalah langkah terakhir pada siklus pengolahan data. Pada monitor, output mengacu pada soft copy, dan ketika dicetak pada kertas, langkah akhir mengacu pada hard copy. Informasi biasanya akan ditampilkan pada salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, dan respons pertanyaan atau query. Yang pertama yaitu dokumen, yaitu catatan transaksi atau data perusahaan lain. Contohnya yaitu cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar permintaan pembelian. Lalu yang kedua ada laporan,
yaitu output system yang disusun dengan urutan yang bermakna. Laporan digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional, digunakan manajer untuk membuat keputusan dan mendesain strategi, dan digunakan investor serta kreditor untuk memahami aktivitas bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga ada query, yaitu suatu permintaan database untuk menyediakan informasi guna menjawab pertanyaan atau menyelesaikan permasalahan. Informasinya akan diambil, ditampilkan, atau dicetak, dan atau dianalisis sebagaimana yang diminta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi, Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP System merupakan sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi, seperti akuntansi, keuangan pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan juga manajemen persediaan ke dalam satu sistem. Sistem ERP ini termodulasi, di mana perusahaan dapat membeli setiap modul yang memenuhi kebutuhan khusus mereka. ERP memfasilitasi arus informasi antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar. Berikut ini merupakan contoh gambaran dari sistem ERP terintegrasi. Sistem ERP sendiri itu bersifat modular, dengan setiap modular menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Desain modular ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul yang diperlukan. Modul ERP biasanya mencakup sebagai berikut. Yang pertama adalah keuangan atau sistem buku besar dan pelaporan. Itu meliputi buku besar, piutang, utang, aktiva tetap, penganggaran, manajemen kas, dan persiapan laporan manajerial serta laporan keuangan. Lalu ada sumber daya manusia dan penggajian, meliputi sumber daya manusia, penggajian, imbalan kerja karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, manfaat, dan laporan pemerintah. Kemudian ada memesan ke kas atau siklus pendapatan, meliputi entry pesanan penjualan, pengiriman, persediaan, penerimaan kas, dan perhitungan komisi. Kemudian ada membeli untuk membayar atau siklus pengeluaran, meliputi pembelian, penerimaan dan inspeksi persediaan dan manajemen gudang, dan pengeluaran kas. Lalu ada manufaktur atau siklus produksi, meliputi perekayasaan, penjadwalan produksi, daftar bahan baku barang dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian kualitas, manajemen biaya, dan proses manufaktur dan proyek. Kemudian ada manajemen proyek, meliputi penetapan biaya, penagihan, waktu dan biaya, unit kerja, serta manajemen aktivitas. Lalu ada manajemen hubungan pelanggan yang meliputi penjualan dan pemasaran, komisi, pelayanan, kontak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Lalu yang terakhir ada alat sistem, itu meliputi alat untuk membuat data file induk, membuat perincian arus informasi, pengendalian akses, dan juga lain sebagainya. Sistem ERP dengan database terpusat memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Yang kedua, input data diambil atau dikunci sekali dan tidak berkali-kali ke dalam sistem yang berbeda. Yang ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap arena perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Yang keempat, organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Yang kelima, prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Yang keenam, pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, persediaan yang tersedia, mengirimkan informasi, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Yang ketujuh, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time. Otomatisasi proses manufaktur membuat produktivitas meningkat. Kerugian sistem ERP. Yang pertama, biaya.
Perangkat keras ERP, perangkat lunak, dan biaya konsultasi berkisar dari 50 juta dolar hingga 500 juta dolar, dan pembaruan dapat menghabiskan biaya sebesar 50 juta dolar hingga 100 juta dolar. Yang kedua, perubahan proses bisnis. Kecuali perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi untuk menstandarisasi proses bisnis sebagai lawan dalam mengadopsi paket ERP untuk proses perusahaan yang ada. Yang ketiga, jumlah waktu yang diminta. Hal ini dapat menghabiskan beberapa tahun untuk memilih dan mengimplementasikan sistem ERP secara penuh. Tergantung pada ukuran bisnis, jumlah modul yang harus diimplementasikan, tingkat penyesuaian, lingkup perubahan, dan seberapa baik pelanggan mengambil kepemilikan proyek. Yang keempat, kompleksitas. Hal ini berasal dari integrasi berbagai aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Masing-masing memiliki proses, aturan bisnis, semantik data, hierarki otorisasi, dan pusat keputusan yang berbeda. Yang kelima, resistansi. Ini juga memerlukan pelatihan dan pengalaman yang dapat dipertimbangkan untuk menggunakan sistem ERP secara efektif, dan penolakan karyawan adalah alasan utama mengapa banyak implementasi ERP tidak sukses. Tidak mudah untuk meyakinkan karyawan agar mengubah cara mereka melakukan pekerjaan mereka, melatihnya dalam prosedur baru, menguasai sistem baru, dan meyakinkan mereka untuk membagi informasi sensitif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.